Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas pengantar nahwu dalam kitab Al-Ajurumiyah. Sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Hidayatullah, pengampu mapel nahwu di kelas antum semua. Adapun kitab yang akan kita kaji adalah kitab Al-Ajurumiyah karangan Syekh Hasan Haji. Be on time, teman-teman harus mengikuti pembelajaran secara on time, mulai dari pukul 7 pagi sampai yang paling akhir pukul 4 sore. Adapun etika dalam mengikuti pembelajaran, yang pertama adalah mengisi presensi, menyimak materi sampai selesai, mengerjakan tugas, bertanya jika belum paham, aktif dalam kelas online, serta yang terakhir, izin apabila berhalangan. Garis besar aktivitas kita yang pertama adalah video pembelajaran yang harus disimak mulai dari awal sampai akhir, penugasan, serta penilaian, baik penilaian harian, penilaian tengah semester, maupun penilaian akhir semester. Mari kita langsung ke materi. Ketika kita membaca Al-Quran, tentunya kita sering menjumpai lafaz Allah dengan berbeda harokat di akhirnya. Contohnya dalam lafaz basmalah. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, lafaz Allah itu berharokat kasroh. Namun dalam ayat lain kita menjumpainya dengan harokat dhammah. Contohnya adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan di ayat lain kita menjumpainya dengan harokat fathah. Contohnya innallaha ma'as sabirin. Tentunya perbedaan harokat ini bukan sembarangan, pastinya ada kaidah-kaidah yang mengaturnya. Inilah yang disebut sebagai ilmu nahwu. Apa itu ilmu nahwu? Ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang penyusunan kalimat yang benar sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Garis besar pembahasan ilmu nahwu itu ada dua bagian. Yang pertama adalah perubahan akhir kalimat atau kata yang disebut sebagai i'rab. Perlu saya sampaikan di sini bahwa kata dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya adalah kalimah, sedangkan kalimat dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya adalah jumlah. Jadi kalimah di sini yang dimaksud adalah kata, ya. Yang pertama, perubahan akhir kalimat yang disebut sebagai i'rab. Contohnya, jalasa Muhammadun, Muhammad telah duduk. Yang kedua, nasara Khalidun Muhammadan, Khalid menolong Muhammad. Yang terakhir, nazartu ila Muhammadin, saya melihat Muhammad. Lafaz Muhammad ini berbeda harokat dari tiga contoh tersebut. Pada contoh yang pertama berharokat dhammah Muhammadun, contoh yang kedua berharokat fathah Muhammadan, contoh yang terakhir berharokat kasroh Muhammadin. Inilah yang nantinya akan dibahas dalam ilmu nahwu. Yang kedua adalah susunan kalimat dalam bahasa Arab atau yang disebut sebagai tarkib. Sebagai contoh, jalasa Muhammadun. Jalasa sebagai fi'il atau kata kerja, dan Muhammadun sebagai fa'il atau pelaku. Kata kerja atau pekerjaan pasti ada yang melaksanakan, seperti itu. Itulah alasan mengapa Muhammadun dibaca dhammah, karena dia sebagai pelaku. Contoh yang kedua, nasara Khalidun Muhammadan, Khalid telah menolong Muhammad.
Nasoro sebagai fi'il atau kata kerja, Khalid sebagai fa'il atau pelaku, domah ya tandanya, dan Muhammadan sebagai maf'ul bih atau objek yang ditolong. Ini alasan juga kenapa Muhammadan berharokat fathah, karena dia sebagai objek atau maf'ul bih. Itulah pengenalan singkat kita mengenai ilmu nahwu. Adapun faidah atau manfaat mempelajari ilmu nahwu itu sangat banyak. Di antaranya kita mampu memahami Al-Quran secara mendalam, memahami hadis secara mendalam. Sebagaimana yang Allah firmankan, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kalian memahaminya. Dan Imam Syafi'i pun pernah berkata, Man tabakhara fin nahwi ihtada ila kullil ulum. Barang siapa yang mampu menguasai nahwu, maka ia akan dimudahkan dalam memahami semua ilmu agama. Demikian, semoga kita lebih semangat dalam mempelajari ilmu nahwu, karena ini bagian dari agama kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.